Danantara dan JM Ltd, perusahaan asal Cina, sepakat bekerjasama menggarap proyek penggalian nikel dengan teknologi High Pressure Acid Leach atau HPL dengan nilai investasi mencapai 1,42 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 23,24 triliun rupiah. Selanjutnya, pemirsa, Badan Pengelola Investasi Danantara melalui Divisi Investasi Danantara Investment Management resmi menggandeng perusahaan asal China, GEM Limited, untuk berinvestasi pada smelter nikel berteknologi High Pressure Acid Leach atau HPAL. Kerjasama strategis ini fokus dalam proyek smelter nikel senilai 23,34 triliun rupiah. Badan Pengelola Investasi melalui Danantara Investment Management resmi menandatangani pokok perjanjian atau Head of Agreement dengan perusahaan publik global Cina yang bergerak di bidang metalurgi hijau dan ekonomi sirkular, GEM Limited. Danantara dan JM Ltd, perusahaan asal Cina, sepakat bekerjasama menggarap proyek penggalian nikel dengan teknologi High Pressure Acid Leach atau HPL dengan nilai investasi mencapai 1,42 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 23,24 triliun rupiah di Sulawesi Tengah. Kesepakatan tersebut menjadi kerangka kerja bagi potensi investasi bersama dalam pembangunan smelter HPAL berkapasitas 66.000 nikel dalam endapan hidroksida campuran per tahun, di mana fasilitas pemurnian mineral ini juga digarap oleh PT Vale Indonesia Tbk atau INCO. CEO Danantara yang sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani menegaskan kerjasama ini pihaknya ingin memastikan hilirisasi tetap berjalan di Indonesia. Selain itu, dengan menggandeng koperasi global yang bergerak di sektor metalurgi hijau, Danantara bertujuan memajukan agenda hilirisasi sekaligus keberlanjutan dan inovasi. Dari Jakarta, Tim Liputan IDXNO. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mendukung pengembangan Government Technology atau GovTech. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan pun ditunjuk khusus memegang mandat untuk memimpin percepatan transformasi digital di pemerintahan. Penugasan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan ini menempatkannya sebagai penasihat khusus Presiden bidang digitalisasi dan teknologi pemerintahan. Pengangkatan Luhut sendiri tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah. Posisi strategis ini diharapkan mendorong efisiensi dan modernisasi layanan publik. Luhut menegaskan melalui sistem GovTech, penyaluran program pemerintah seperti bantuan sosial akan semakin akurat. Teknologi face recognition dan biometrik akan digunakan untuk meminimalkan kesalahan dalam pendataan penerima manfaat sehingga distribusi bantuan lebih tepat sasaran. Untuk mendukung tugas barunya ini, dirinya akan dibantu dua menteri, yaitu Rini Widiantini sebagai Menteri Pan-RB dan Mutia Hafidz sebagai Menteri Komunikasi dan Digital. Tugas utamanya melakukan percepatan penerapan teknologi di birokrasi. Government teknologi yang Presiden sangat senang bahwa progres daripada government teknologi itu bisa berjalan dengan baik. Prabowo menegaskan untuk jangan melakukan korupsi ya. Dan ini juga sejalan mungkin jika memang Indonesia benar-benar ingin menjadi negara maju atau ingin menjadi Indonesia Emas 2045 ya. Mungkin memang harus stop korupsi dari sekarang ya. Karena kalau kita lihat negara-negara maju di Eropa seperti Finlandia, Norwegia dan lain sebagainya, tingkat korupsi di negara tersebut memang rendah ya. Sejalan memang dengan tata kelola negaranya, hukum yang kuat dan juga transparansi keuangan publik itu memang jelas ya kepada masyarakat. Ya, ini berarti menjadi pesan yang harus dijalankan oleh seluruh jajaran pemerintahan baik di pusat maupun daerah, dan kita harapkan juga tidak ada lagi tindakan yang dilakukan oleh jajaran pemerintah yang tidak akuntabel, kemudian juga tidak transparan, karena memang akhirnya masyarakat lain akan kecewa ataupun menjadi korban pada akhirnya. Kita awali dengan informasi pertama pemirsa. Presiden Prabowo Subianto dengan nada tegas kembali menegaskan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisiensi keuangan negara. Dalam sambutannya meresmikan pembukaan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI Otonomi Expo 2025 di AIS BSD Tangerang, Presiden Prabowo meminta para kepala daerah untuk menjalankan tugas secara akuntabel dan transparan demi menciptakan kesejahteraan masyarakat. Menurut Presiden, modal utamanya adalah jangan melakukan korupsi, karena korupsi sama saja membohongi amanat rakyat yang telah diberikan. Selain itu, kepala negara juga menyinggung perilaku sejumlah pejabat daerah yang dianggapnya masih tidak efisien. Untuk itu, Presiden menekankan meminta komitmen para kepala daerah untuk membangun birokrasi yang bersih, efisien, dan berpihak pada rakyat. Di
Tidak ada uang tanpa kemakmuran. Tidak ada kemakmuran tanpa rakyat yang bahagia dan sejahtera. Tidak ada rakyat yang bahagia dan sejahtera tanpa pemerintah yang bersih dan adil. Ini pelajaran sejarah. Kalau saudara mau menjadi bupati yang benar dan baik, kalau saudara mau menjadi bupati yang dicintai rakyat, kalau saudara mau jadi bupati yang setia kepada tanah air, yang setia kepada pendiri-pendiri bangsa, yang setia kepada merah putih, saudara harus belajar ini. Saudara harus menjalankan pemerintah yang bersih. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintahan daerah memiliki peran strategis dalam pemerataan pembangunan secara nasional. Oleh sebab itu, pemerintahan yang bersih, efisien, dan transparan sangat dibutuhkan dalam mewujudkan pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Mendagri berharap dari total 548 kepala daerah, baik gubernur, wakil gubernur, wali kota, dan wakil wali kota maupun bupati dan wakil bupati harus berperan aktif mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan mendukung program nasional yang sedang digulirkan pemerintah pusat. Dipelototi betul anggaran yang tidak perlu, yang di perjalanan dinas misalnya yang terlalu banyak, kemudian rapat-rapat yang sebetulnya cukup 10 kali, cukup 2 kali, dibikin 20 kali, makanan minuman Bapak, sambil bermiliar-miliar. Sepertinya banyak daerah yang bisa hanya 100 juta juga cukup. Tapi ini dibuat bermiliar-miliar, perawatan gedung dan lain-lain yang mohon maaf dimakap Bapak. Sehingga banyak daerah yang bisa melakukan efisiensi. Salah apa potensi daerah-daerah ini, daerah kita masing-masing, dan setelah itu apa yang diinginkan kebijakan atau apapun insentif yang diperlukan dari kepala daerah sebagai yang punya kewenangan, Pak. Dengarkan, setelah itu yang bisa diberikan insentif atau kebijakan yang berpihak pada mereka, nah itu yang dikerjakan. Dan kemudian supaya suasananya hidup. Kalau suasananya hidup, otomatis nanti bisa ditarik pajak, Pak. Win-win, Pak. Mereka untung, PAD juga dapat. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Dalam pidatonya di Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Otonomi Expo 2025, Prabowo mengingatkan seluruh pejabat pemerintahan agar menjauhi praktik korupsi. Dengan tegas, Prabowo meminta pejabat untuk membersihkan diri sebelum dibersihkan. Prabowo menyayangkan masih ada pejabat yang menganggap pemerintah Indonesia lemah atau bisa disuap. Prabowo kembali menegaskan bahwa sumpah jabatan mengikat dirinya untuk menegakkan hukum dan mencegah korupsi. Apakah tidak ingat istri dan anaknya? Kalau tangannya diborgol pakai baju oranye, apa tidak ingat anak dan istrinya? Saudara-saudara sudah dengar saya pidato berapa kali? Ya kan? Dari sebelum saya dilantik, sesudah dilantik, pada saat dilantik terus saya ingatkan. Semua lembaga bersihkan dirimu sebelum kau akan dibersihkan. Dan kau akan dibersihkan pasti. Saya kasihan kadang-kadang, tapi apa boleh buat? Dapat laporan dari Jaksa Agung, dapat laporan dari penegak-penegak hukum yang lain. Pak, datanya begini Pak. PPATK laporan. Saya ingatkan. Tapi kadang-kadang ya khilaf manusia itu. Mungkin. Atau mengira pemerintah Republik Indonesia itu bodoh. Atau mengira bahwa pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin lemah. Atau mengira pemerintah Republik Indonesia yang sekarang saya pimpin